ada gambar yang sangat terkenal tentang bentuk Gunung Padang itu, dan itu beredar di mana-mana, dijadikan bagian dari gambar-gambar yang akhirnya dirubah orang menjadi viral dan sebagainya. Tapi itu gambar aslinya, itu gambar Pak Pon. Gimana ceritanya? Sungai teranyang masih lempung juga di pulau-pulaunya. Sekasar-kasar amarah tertahan, masih lembut juga rasa mencinta. Masih lembut juga rasa mencinta. Masih lembut juga rasa mencinta. Serpi-serpi laut dalam, masih pasir juga longsorannya. Sehalus-halusnya terkurang, masih terasa goresannya. Masih saya bersama dengan Pak Pon, menjadi kawan saya, Pon Purajatmika, yang selama ini bersama-sama saya, Dani dan kawan-kawan lain ikut meneliti Gunung Padang, bahkan sebelum adanya TPM. Pak Pon, setahu saya Pak Pon ini arsitek, lulusan ITB tahun 80, angkatan 80. Gimana ceritanya dari arsitek terus urusan sama Gunung Padang nih, arkeologi, ceritanya gimana nih? Ya, sejak lama pas pertama saya belajar tentang arsitektur, ada pertanyaan yang sama senior pun tidak bisa dijawab dengan tuntas. Apa itu arsitektur Indonesia? Ya kan? Artinya kan kita harus menggali, logikanya kan begitu. Jadi referensi yang ada, tidak ada itu yang menjelaskan, paling rumah-rumah adat. Ini Minang, ini Batak, ini Toraja, ini Sunda, ini Jawa Tengah, Jawa Timur, hanya rumah. Jadi arsitektur bukan hanya sekedar rumah dan bentuk rumah, tapi bagaimana
tatanan lingkungan secara arsitektural bisa disebut arsitek itu adalah pemelihara lingkungan alam, bukan perusak, begitu. Jadi saya masuk ke penelitian kan harus ada penelitian dari awal gitu kan. Jadi seperti apa itu arsitektur Indonesia. Oke. Ya ini kan di awal ini mudah-mudahan ada kelanjutan supaya bisa menjawab dengan lugas apa itu arsitektur Indonesia. Dan di situ masuk ke arkeologi. Iya, iya. Nah terus sebelum ada TTRM malahan itu Pak Pon udah ke Gunung Padang sebenarnya. Iya, iya. Ceritanya gimana waktu itu sampai ke Gunung Padang sebagainya? Ya, saya lihat beberapa situs, tentunya yang ada di Jawa Barat dan Banten dulu. Yang paling besar terus bisa melihat tatanannya, salah satunya ya Gunung Padang. Oke. Waktu itu kan Cengkuk, Gunung Padang itu saya lihat, itu yang masih kelihatan bentuk arsitekturnya dalam tanda kutip itu Gunung Padang. Oke. Gitu. Saya masuk Gunung Padang. Itu tahun-tahun berapa ya? 2008, 2009. TTRM itu 2011, 2012. Ya, Oke. Terus TTRM masuk baru gabung di situ. Ada gambar yang sangat terkenal tentang bentuk Gunung Padang itu, dan itu beredar di mana-mana, dijadikan bagian dari gambar-gambar yang akhirnya dirubah orang menjadi viral dan sebagainya. Tapi itu gambar aslinya itu gambar Pak Pon. Gimana ceritanya? Bahkan sebelum TTRM ada pun Pak Pon udah sudah gambar itu sudah. Padang itu arsitekturnya seperti apa? Kalau nggak salah ada di sini. Ada gambar, ada tiga tahap Ceritanya Mas gimana Andal. bisa Jadi dapat gambar kayak gitu? pertama saya kalau arsitek kan lingkungan makro dulu dilihat, Oke. baru ke situsnya mikro. Nah, dari situ harus ambil kesimpulan kan. Makro itu termasuk ada sungai. Ya ada sungai, ada mata air, ada kampung-kampung sekitarnya, ada jalan yang baru sekarang lewat kayak gitu kan harus dilihat dulu. Nah, di arsitektur itu kan ada pemikiran namanya tipologi dan secara logika ya. Secara logika itu arsitektur itu seperti apa? Kalau kita mau bangun sesuatu itu seperti apa? Pertama yang saya lihat air. Airnya. Mata air. Air kan dari dulu selama abad manusia ada, itu air paling penting. Jadi itu gimana caranya memperlakukan air. Jadi ada air sungai, ada mata air, sampai ada cikahuripan ini. Kayak gitu. Nah, di situ kelihatan, Pak, moving, jadi activity, people activity. Oke. Jadi, nah dari situ kan keluar bentuk. Analisis dulu, Pak, site analisis secara fisik. Di lain itu kan ada analisis yang lain. Oke. Kalau site analisis secara fisik artinya memakai foto udara, Ya, kayak gitu. ya. Waktu itu belum ada lidar kalau nggak salah. Ya, ada topografi saja. Topografi aja. Ya. Dan ditambah dengan inspirasi lainnya. Inspirasi lain. Jadi kalau arsitek itu apa sebetulnya? Imagine. Imajinatif. Imagine. Makanya gambar awal itu saya kasih judul Imaginer. Imajiner. Nah, Kalau nggak salah ada gambar yang ada ininya ada sungainya terus ada danaunya di depan. Nah, itu kan situs-situs dimanapun di Republik ini itu air kan tadi saya bilang sesuatu yang penting, dan danau itu adalah bagian dari sebuah lingkungan yang harus ada. Jadi di Sunda itu sampai sekarang juga masih dipakai, Mas Andang. Jadi ada ada pasir, landeh, lengkop. Pasir, landeh, lengkop. Jadi pasir itu gunung yang harus dipelihara ke keaslian hutannya supaya kan ini kan tempat nyimpen air. Ya. Landeh itu tempat
Nah ini Gunung Padang ini lande, Lande. tempat orang membangun. Lengkongnya Lengkobnya itu danau, danau. sungai itu Balon. dipelihara. Dan secara adat itu di Kasundaan, tapi di Sumatera juga sama. Iya, iya. Jadi gunung itu harus jadi lingkungan binaan atau harus terpelihara. Itu ada gambarnya Kang Pon waktu itu ada sungai terus ada danau. Ada danau, dan sebagainya. baru ada situs di tengahnya. Oke. Tapi sungainya itu atau danaunya ada bukti geologinya sampai sekarang. Atau Belum Itu mesti belum ada, dicari. belum. Mesti dicari. Ya, belum ada. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah setelah dilakukan berapa kali penelitian sampai terakhir ini ada perubahan nggak kira-kira? Secara non teknisnya tidak ada perubahan dari awal tetap. Teknisnya tidak ada. Dia konsisten di situ titiknya. maksudnya Dan- apa secara penglihatan gaib? Bukan arsitektur bentuk. Yang bikin kan dia. Yang gambar itu kan. Iya. Oke. Nggak ada yang signifikan. Nggak ada yang signifikan. Oke. Yang signifikan itu kan luas areanya saja, Luas jadi area. sampai ke bawah. Ya. Yang terakhir nih, kalau misalnya ini direkonstruksi gitu ya, jadi kira-kira bentuk yang seperti digambarkan Pak Pon itu kan sebenarnya bentuk terakhir yang ada. Ya. Yang bentuk-bentuk yang sebelumnya yang 6.000 tahun, 20.000 tahun dan sebagainya itu menurut Pak Pon bagaimana cara kita merekonstruksinya? Jadi yang perlu dikonstruksi itu saya namakan layer ya. Layer Layer. pertama yang permukaan sekarang. Hmm. Layer 2 yang kemudian digali yang di bawahnya, Ya. yang umur kandungan datingnya berbeda. Ya, betul. Ada di bawahnya lagi kan, satu ada lagi. Itu kan ada 3 layer berarti. Itu saya perhatikan juga Oke. gitu. Semua juga saya bentuk arsitekturnya ada. Saya bikin juga. Hmm, Apalagi temuan terakhir itu kan galiannya cukup banyak. betul. Itu. Dan itu konsisten dari penelitian awal Prof. Dani Hilman juga sama sampai sekarang. Jadi yang direkonstruksi yang lapisan pertama seperti yang bagian layer- ini, iya. yang lainnya juga kalau bisa diekspos gitu. Itu masuk diekspos sebagian saja nggak semuanya. Oke. Yang penting di sini ada sebuah seperti kalau pengunjung itu dikasih knowledge ya, dikasih Knowledge. Jadi ada display ya ada sendiri. display sendiri sehingga Di masyarakat lapisan itu dua, tahu, lapisan tiga gitu. ya tahu dan kita syukur-syukur bisa menjelaskan. Ini seperti dulunya itu seperti apa dan siapa yang bikin sebetulnya begitu. Sip. Yang terakhir nih, saya tahu Pak Pon itu penggiat bambu. Banyak arsitektur bambu apa segala macam ya. Ini kaitannya bambu dengan Gunung Padang misalnya. Menurut Pak Pon gimana nih? Apakah kita perlu, karena bambu itu juga katanya untuk penguatan lereng juga bagus. Ya, jadi Menurut urusan bambu nih gimana bisa nyambung dengan Gunung Padang Pak Pon? jadi nyambung dengan penelitian tadi judul utama saya arsitektur Indonesia. Yang paling banyak potensi atau bahan baku yang bisa dimanfaatkan di Republik ini dari Sabang sampai Merauke itu adalah bambu. Oke. Dan sejarah bambu itu dari Sabang sampai Merauke panjang. Kenapa Indonesia itu kok tutup mata terhadap bambu? Padahal sekarang penelitian membuktikan dari A sampai Z itu bambu bisa bikin, Sip. gitu. Dan di setiap situs itu bambu itu kan, Sebelah sini banyak banget. bambu selalu ada. Iya. Nah perlu dicatat Mas Andang. Jadi bambu itu yang ditanam dekat situs, bambu buat makanan ada. Ada Ya ya? pangan. Buat tekstil, sandang ada. Buat papan, buat bangunan ada. Oke. Dan itu ciri-ciri itu ada terus. Iya.
Dan ini mengikuti, jadi penelitian saya tentang ini, jambung. Di sini ada juga ya. Ini banyak, ini bambu petung ini kan langka. Tapi Ya. di Gunung Padang ini luar biasa. Dan bambu ini bisa, rebungnya bisa pakai Ya. kuliner, sampai Jadi dalam batangnya konsep akarnya. rekonstruksi, rehabilitasi atau apapun juga di sini pemugaran, bambu mungkin bisa dimanfaatkan juga sih. Harus dimanfaatkan dan Siap. memang adatnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wan. Sama-sama. Sip. Sayang, seberapapun buruk reservoir memiliki, minyak buminya ringan bertekanan tinggi. Seberapapun terpuruk perasaan tersakiti, cinta dan kasih sayang memaafkan hati. Sepasir-pasir sungai teranyam masih lempung juga di pulau-pulaunya. Sekasar-kasar amarah tertahan masih lembut juga rasa mencinta.